Peristiwa penting pada masa dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Makkah, yaitu termasuk hijrah ke Habasah. Hijrah ke Habasah ini sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam secara terbuka. Mengapa? Karena Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya pada waktu itu dakwah secara terbuka diganggu oleh orang-orang kafir yang tidak menerima dakwahnya, dan tidak ada ketenangan waktu itu, ingin mencari tempat yang bisa tenang dalam beribadah. Di antaranya tujuan itu. Kaum kafir Quraisy senantiasa menentangnya. Mereka melakukan berbagai cara yang untuk menghentikan dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Kaum kafir Quraisy melakukan kekerasan baik kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat. Para sahabat yang diketahui telah masuk Islam mendapatkan berbagai macam siksaan dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy menentang dakwahnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang masuk Islam juga akan diganggu, tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena mereka tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad waktu itu. Inilah di antara rintangan pada masa perjuangannya Nabi Muhammad. Dioyak-oyak, dikejar-kejar, bahkan akan dibunuh. Kita mencari ilmu juga demikian, banyak cobaannya, banyak rintangan-rintangan. Kalau kita ingin pandai, ingin yang berilmu ke depan, orang-orang yang berguna, khairunas anfa'uhum linnas, kita sejak masa-masa kecil, masa-masa remaja seperti ini harus giat mencari ilmu pengetahuan, semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sahabat Nabi yang mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy adalah termasuk Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah pada waktu itu budak. Akhirnya karena masuk Islam juga diganggu oleh orang kafir Quraisy waktu itu. Akhirnya bagaimana? Dibeli dan masuk Islam, dijadikan muadzin. Suaranya merdu, suaranya baik, dijadikan orang tukang azan. Makanya sampai sekarang kalau ada orang azan dinamakan Bilal, padahal sebenarnya itu muadzin, orang yang azan. Ini sejarahnya waktu dulu orang yang disuruh azan, orang yang ahli azan pertama kali pada masa Islam tak ada lain karena namanya Bilal bin Rabah. Kalian biar mengerti alurnya sejarah, biar tidak kata-kata apa itu jari-jari, katanya siapa si A dan sebagainya. Termasuk Yasir, Amr bin Yasir, Sumayyah istri Yasir, Kabah bin Aris, Ummu Ubais, Zinirah, Abu Fukaihah, Al-Nadiyah, Amir bin Huraihah, dan Hamamah. Mereka menerima siksaan di luar batas peri kemanusiaan seperti dipukul, dicambuk, tidak diberi makan dan minum. Itu sudah keterlaluan orang kafir Quraisy dulu. Makanya ada yang melarikan diri ke Habasah. Yang pertama diikuti oleh 11 orang yang dipimpin oleh Utsman bin Affan waktu itu. Yang kedua dipimpin oleh Ja'far. Bahkan Bilal dijemur di terik matahari dan ditindih batu besar. Maksudnya apa? Maksudnya biar tidak mengikuti agama Islam, tapi namanya hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya kuat, tetap mempertahankan imannya. Kita juga demikian di zaman akhir ini. Kalau ada iming-iming suatu materi dan sebagainya, jangan goyah. Makanya yang terpenting kita harus didasari ilmu pengetahuan yang cukup, terutama ilmu agama. Dasar-dasaran yang kuat adalah diantaranya harus ilmu tauhid,
ilmu fikih, ilmu akhlak yang lainnya setelah itu dikembangkan sendiri atau mencari sendiri dan sebagainya. Kalau sudah kuat tauhidnya, kuat fikihnya, akhlaknya, fa insyaallah di luar sana akan selamat, tidak tergoyahkan walaupun berbagai badai. Timbul pertanyaan, Pak, ada orang tapi ilmunya tinggi, sekolahnya juga lama dan sebagainya, bisa tergoyahkan. Itu adalah karena ada rentetannya, ada hubungannya dengan taufik, hidayah serta maunahnya Allah. Bagi orang yang selalu mendapatkan ridhonya Allah, semata-mata akan mencari keridhaan Allah juga. Seorang yang sudah mendapatkan ridho Allah, di mana saja tempatnya, di mana saja berada, dalam keadaan apapun akan merasa nyaman, tentram, tenang, tidak merasa terusik. Makanya kita berharap di mana saja, termasuk orang yang soleh-solehah, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Manfaati pada orang lain, yaitu sebaik-baiknya orang adalah manfaati kepada orang lain. Karena kita punya ilmu, akhirnya ilmu kita diberikan pada orang lain, akan menjadi sedekah, menjadi amal jariyah, dengan catatan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak karena sesuatu. Itu yang baik ke situ, yang insya Allah Allah akan meridhoi. Di zaman-zaman akhir ini tidak. Besok kalian kalau sudah terjun di masyarakat, sudah dewasa, kalau disuruh untuk mengajar bentuk apapun, karena kalian mempunyai ilmunya, maka sampaikanlah ilmu kalian pada mereka. Misalkan disuruh untuk mengajar, misalkan namanya siapa ya, Aliyah, Bu Aliyah, saya suruh untuk mengajar di TPQ, di Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah Aliyah, siap insya Allah, siap. Yang lain juga demikian. Misalkan Kanzil atau Bagus, teman yang lain, Mas minta bantuannya, longgarnya waktu. Misalkan ada pengurus lembaga mencari kalian di antara kalian, untuk apa? Untuk mengajar di lembaganya atau pondok pesantrennya. Siaplah, siap. Jangan malah berani berapa Pak, per jam berapa, itu lain lagi, ya, itu lain lagi. Kalau kalian siap, kalau memang diberi untuk sesuatu, terimalah. Biar ilmu kita berguna, bermanfaat ke depan, menjadi jariah kalian. Kalau sudah tanya berani berapa per jam, jangan jual mahal. Sungguh, Pak Dua kesini pertama kali cari guru di sini itu sulit. Padahal banyak orang pandai, banyak orang pengeluaran pesantren waktu itu. Kalau nggak percaya tanya orang tua kalian. Pak Dua itu pendatang. Asli saya adalah Semarang, Jawa Tengah, jauh. Pada waktu itu ke sini belum ada kelas 6 ibtidaknya, MI-nya, belum ada sanawiyahnya juga. Hanya baru kelas 3 kalau nggak salah. Karena baru sekitar tahun berapa Pak Dua ke sini? Tahun 1992. Disuruh untuk hijrah ke sini untuk menanamkan atau mengajarkan ilmunya selama yang diperoleh di lembaga-lembaga lain atau pesantren-pesantren lain yang saya lalui. Ini termasuk saya sampaikan pada kalian semua. Harapan saya hanya satu, seperti harapan orang tua saya juga demikian. Nak, walaupun ilmumu tidak seberapa, kalau bisa yang banyak. Semoga mendapatkan ridho gurumu dan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tua saya demikian. Di mana saja berada, khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya kalau bisa ya ilmunya tinggi, jadilah
anak yang soleh-soleha. Itu pesan orang tua saya dulu. Padahal saya sendiri, apakah Pak Tua itu orang yang terbaik? Bukan. Pak Tua itu termasuk orang yang paling bodoh di lembaga kalian. Guru-guru yang paling bodoh itu Pak Tua. Kandani. Pak Tua itu paling bodoh termasuk paling desa itu. Jangan menganggap Pak Tua ini orang yang alim, yang paling alim, pandai, jos apa nih? Orang itu biasa-biasa aja, ya, biasa saja. Tapi kalau ditanya permasalahan harus bisa, itu masalah agama, masalah bersosial kemasyarakatan, masalah etika. Sepanjang kalian dibutuhkan masyarakat, maka jawablah. Ditanya masyarakat atau orang lain membutuhkan, jawablah. Jangan dijawab dengan ngawur, awas bahaya saja. Ojo dijawab karo ngawur, nek gak iso ya ngomong gak iso. Ojo dijawab sak karepe dhewe, tanggungan donya akhirate. Jangan gengsi, kalau tidak bisa ya gak bisa. Pak Tua Karoldi tanya orang demikian. Kalau bisa seketika saya jawab. Kalau memang saya nggak bisa, besok aja jawabannya. Nggak usah gengsi. Masalah gengsi. Terutama di zaman akhir ini ya. Upamane Pak Tua sering ditanya masalah wali nikah. Karena Pak Tua dijadikan P3N, termasuk kemudian di desa. Mengapa? Harus ditunjukkan wali yang benar, karena nikah itu kalau tidak ada walinya tidak sah. La nikaha illa bi waliyin wa sahidai adlin. Nikah tidak sah kecuali ada wali dan 2 saksi yang adil. Nah, kadang-kadang ada orang yang mengatakan walinya beli Pak atau tuku Pak, ono gak ono ceritane wali tuku aja. Wali lakare tuku roti. Lho, ngene iki lho, pemahaman yang demikian kita semua diajarkan masalah ilmu agama harus mengerti. Diberikanlah kebenaran. Kalau memang tidak ada walinya, apakah tidak bisa Pak kawin? Bisa. Kalau memang tidak ada wali, walinya sudah tiada, adalah wali hakim. Wali ada yang wali afdol, ada afdol termasuk wali yang di luar jangkauan yang sudah meridhoi, itu juga boleh. Kalau tidak bisa melaksanakan akad walinya langsung, bisa diwakilkan atau akad lewat bil kitabah, lewat tulisan, boleh. Aja ngawur ya. Awas bahaya. Nek sampean ditakoni ngawur bahaya. Ilmu-ilmu ini ki kudu ngerti. Iku ilmu fikih, ilmu faraid kudu ngerti. Zaman akhir iku ilmu faraid suwe-suwe ilang sak karepe dhewe. Lho malane belajar sing temenanan kalian ya, aja sembarangan. Ya kok nyimpang ngono iki lha opo iki? Bab apa? Bab sejarah. Para sahabat yang diketahui telah masuk Islam mendapatkan berbagai macam siksaan dari kaum kafir Quraisy. Karena diancam mereka, orang-orang Quraisy diganggu dalam ibadah dan sebagainya, bahkan terancam jiwanya. Ini termasuk sebagaimana ada yang hijrah ke tempat yang lain, rela meninggalkan tempat kelahirannya demi menyelamatkan iman. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapat siksaan tadi ini sudah termasuk, saya ulang lagi, dari orang kafir ada Bilal bin Rabah, Yasir, Amr bin Yasir, Sumayyah istri Yasir, Kabah bin Haris, Ummu Hubais, Zinirah, Abu Hurairah, An-Nadiyah, Amr bin Hurairah, dan Hamamah. Mereka menerima siksaan di luar batas peri kemanusiaan seperti dipukul, dicambuk, tidak diberi makan dan minum.
Bahkan Bilal dijemur terik matahari dan ditindih batu besar. Istri Yasir yang bernama Sumayyah ditusuk dengan lembing sampai meninggal dunia. Ini terancam jiwanya. Istrinya Yasir ini karena mempertahankan iman, mempertahankan agama yang benar, termasuk kategori mati syahid. Karena perlakuan yang semakin kejam dan tidak manusiawi tersebut, maka Nabi Muhammad SAW menyarankan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasah untuk menyelamatkan diri. Perintah hijrah berkenaan dengan turunnya surat Az-Zumar ayat 10, yaitu Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul ngucap sapa sira ya ibadi kawula pira-pira kawula ingsun. Alladzina rupane wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ittaqu wadya sapa takwa sapa sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh lilladzina maring wong akeh ahsanu kang agawe bagus sapa alladzina fi hadid dunya ing dalem iki donya hasanatan ing kebagusan. Fi hadid dunya hasanah wa ardullahi utawi bumine Allah iku wasi'atun luas. Innama yuwaffa ing pastine den sempurnakake sapa asabiruna pira-pira wong kang padha sabar ajrahum ing pahalane atau ganjarane alladzina bi ghairi hisabin kelawan tanpa perhitungan atau hisab. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, yakni Allah. Ini diserukan pada orang yang beriman. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Berarti mau lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Hasanah iku tetep ing dalem iki dunya hasanatun utawi kebagusan. Sekeliru macane. Bumi Allah itu luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Habasah merupakan salah satu wilayah yang berada di selatan benua Afrika, tepatnya di lembah Wadi Al-Ahqaf yang dikelilingi bukit pasir berbatu. Di sana termasuk daerah batu karena padang pasir di Timur Tengah. Sekarang ini negeri Habasah lebih dikenal dengan sebutan Ethiopia. Masyarakat Habasah dikenal sebagai Al-Habas, yakni berbangsa Sudan atau bangsa berkulit hitam. Hijrah para sahabat ke Habasah terjadi 2 kali. Yang pertama hijrah pada gelombang pertama yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Ini diikuti 14 orang, yang 10 orang laki-laki dan yang 4 perempuan. Yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib yang diikuti oleh 101 orang, yang 83 laki-laki, 18 orang perempuan. Pada bulan Rajab tahun kelima setelah kenabian, para sahabat hijrah ke Mekah. Dari Mekah, keliru jangan. Para sahabat hijrah dari Mekah ke Habasah untuk menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy. Para sahabat yang hijrah pada gelombang pertama berjumlah 14 orang, yaitu terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 perempuan. 10 laki-laki orangnya itu siapa saja? Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abu Huzaifah bin Utbah, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah bin Abdi Aswad, Utsman bin Maksum,
Amir bin Rabi'ah, Suhail bin Baidah, dan Abu Sibrah bin Abi Ruhmi al-Amiri. Sedangkan kelompok wanita berjumlah 4 orang, yakni Ruqayyah, yakni putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Sahlah binti Sal, istri Abu Hufaizah. Yang ketiga Ummu Salamah binti Abu Umayyah, istri Abu Salamah. Dan yang keempat Lailah binti Abi Hasmah, istri Amin bin Rabi'ah. Itu adalah gelombang yang pertama. Rombongan para sahabat yang hijrah ke Habasyah pada gelombang pertama dipimpin Utsman bin Affan. Para sahabat berangkat dari Mekah ke Habasyah secara sembunyi-sembunyi. Ngelimpe-ngelimpe, ngerti ngelimpe-ngelimpe ya? Sembunyi-sembunyi biar tidak ketahuan orang Quraisy pada malam hari. Meski demikian gerakan mereka terdeteksi oleh kafir Quraisy atau orang-orang Quraisy. Namun saat Quraisy tiba di pantai, rombongan kapal yang dinaiki para sahabat telah berangkat mengendus orang Quraisy, tapi dicari ke pantai sudah berangkat kapalnya. Sesampainya di tempat tujuan, kedatangan para sahabat disambut baik oleh Raja Habasyah yang dijuluki An-Najasyi karena rajanya ramah tamah, selalu melindungi rakyatnya. Raja An-Najasyi menempatkan para sahabat di Negas, wilayah yang berada di sebelah utara provinsi Tigray. Di Habasyah para sahabat memiliki kebebasan beribadah tanpa adanya gangguan. Setelah 3 bulan menetap di Habasyah, para sahabat memutuskan kembali ke Mekah karena mendapat kabar bahwa Mekah telah aman. Setelah sampai di Habasyah, orang-orang yang hijrah ke sana tadi 14 jumlahnya tenang, nyaman. Di sana tidak ada gangguan, bahkan dilindungi oleh raja. Dan setelah sampai kurang lebih 3 bulan mendapatkan kabar, tapi kabar ini adalah kabar hoax atau kabar bohong. Dikira sudah aman di Mekah, ternyata itu adalah kabar yang tidak benar, masih rame, masih diperbincangkan, menyerang orang-orang kafir, mengganggu pada orang Islam. Itu di antara yang gelombang yang pertama. Sekarang hijrah pada gelombang kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Pada sahabat yang telah pulang ke Makkah kecewa karena Makkah belum aman. Kabar yang mereka terima ternyata berita bohong atau hoax yang sengaja disebarkan oleh kaum kafir Quraisy. Kabar ini tidak benar. Karena itu para sahabat hijrah kembali ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Hijrahnya para sahabat pada gelombang kedua jumlahnya lebih banyak daripada sebelumnya, yaitu daripada gelombang yang pertama. Para sahabat yang hijrah pada gelombang kedua berjumlah 101 orang yang terdiri dari 83 laki-laki dan 18 orang perempuan. Hijrah para sahabat dari Mekah ke Habasyah pada gelombang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Di Habasyah kaum muslimin diterima dengan baik dan mendapatkan penghormatan besar dari Raja An-Najasyi. Hijrahnya para sahabat ke Habasyah yang kedua kalinya tersebut diketahui oleh kafir Quraisy. Ini juga terdeteksi oleh kafir Quraisy. Dan akhirnya waktu itu Raja Najasyi juga dihasut oleh kafir Quraisy Mekah, tapi tidak menggubris. Ini adanya. Karena itu kaum kafir Quraisy mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah untuk menghadap Raja An-Najasyi, disuruh untuk mendeportasi, disuruh untuk memulangkan orang-orang Islam yang di sana. Bagaimana? Tidak mau. Tatkala 2 utusan kaum Quraisy meminta kepada Raja An-Najasyi agar kaum muslimin yang mencari suaka, mencari perlindungan di sana atau di negeri itu untuk dideportasi atau dikembalikan lagi ke Makkah, permohonan itu ditolak oleh sang raja, dan kaum muslimin yang meminta suaka diperbolehkan tinggal dan menetap di negara Habasyah dengan aman.
Rajanya meridhoi, rajanya adalah melindungi, dipersilahkan berlindung atau menempati di Habasah. Ini diantaranya adalah hijrah ke Habasah sahabat Nabi, karena di sana adalah banyak, di Mekah banyak gangguan atau diganggu, bahkan jiwanya terancam. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif. Ini secara singkat. Setelah para sahabat hijrah ke Habasah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan hijrah ke Taif pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Beliau menuju Taif untuk mendakwahkan Islam dengan berjalan kaki ditemani oleh Zaid bin Harisah. Ini mendapat tantangan di sana. Nabi Muhammad di Taif ditentang oleh orang Taif. Tidak lama di sana kembali ke Mekah lagi karena ditolak. Kota Taif merupakan salah satu kota penting dalam sejarah Islam. Kota Taif merupakan salah satu wilayah di Jazirah Arab yang subur, bisa dibuat pertanian sana. Waktu itu jarang hujan, katanya sekarang akhir-akhir ini juga ada hujan, tapi tidak seberapa. Tanahnya di sana bebatuan dan pasir, timur tengah sana. Penduduk kota Taif terdiri atas dua suku, yakni Bani Akhlaf dan Bani Malik. Kaum Bani Akhlaf merupakan penyembah berhala waktu itu. Mungkin sekarang banyak yang Islam, mungkin menyeluruh. Kaum Bani Akhlaf sebagian besar penduduknya sangat piawai dalam berdiplomasi. Mereka sangat senang berpidato dan suka bersair. Untuk itulah kaum Bani Akhlaf banyak melahirkan tokoh-tokoh yang suka berpidato dan bersair. Kalau sekarang di sini puisi, aklamasi, termasuk jadi pujangga. Kalau di Indonesia ini, untuk itulah kaum Bani Akhlaf banyak melahirkan tokoh-tokoh yang berpidato. Sedangkan kaum Bani Malik merupakan penduduk yang suka bercocok tanam. Ada yang senang bertani, bercocok tanam karena tanahnya subur. Mereka menanam berbagai macam tanaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sisanya mereka dijual ke kota-kota. Setibanya di Taif, ini secara singkat, Nabi Muhammad hijrah ke Taif, kurang lebih berapa bulan, 2 bulan, entah berapa itu. Nabi Muhammad SAW menjumpai 3 pemuka dari Bani Saqif sampai di sana, di Taif sana. Yang bernama siapa? Abdul Yalail, Mas'ud dan Habib. Kepada mereka ketiga Nabi Muhammad SAW mulai mendakwahkan Islam. Nabi Muhammad menyerukan agar beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Namun ajakan beliau tersebut ditolak mentah-mentah kepada siapa? Termasuk kepada warga, termasuk kepada yang didakwai ketiga orang itu termasuk. Dan dijawab secara kasar. Mereka berkata, bahkan berkata, sekiranya kata-kata yang kamu serukan itu baik, tentu keluarga dan para kerabatmu di Mekah akan menerimanya terlebih dahulu. Padahal semuanya itu masalah hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang karena tidak mendapatkan taufik hidayah, mereka menentang dan tidak mau menerima, bahkan berkata kasar. Selanjutnya ketiga pemuka dari Bani Saqif tersebut meminta kepada penduduk setempat untuk melempari batu kepada Nabi Muhammad SAW. Seketika para penduduk yang telah berkumpul melempari beliau dengan batu. Mereka melempari sambil berkata, keluarlah dari negeri kami. Akhirnya dengan bersedih Nabi Muhammad kembali ke Mekah yang didampingi oleh Zaid bin Harisah. Suatu dalam perjalanan
berteduh di pohon kurma atau anggur. Waktu itu ternyata diintai oleh anaknya Utbah, dan itu adalah merupakan ada kisah tersendiri yang asalnya belas kasihan dan sebagainya juga menjadi pengikutnya. Nah, makanya kita harus walaupun tidak 100% tahu sejarahnya, biar kalau tahu tidak jari-jari atau kata-kata, tapi mengerti dengan sendirinya. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan. Wis diasingno ning Siib iki selama 3 tahun, termasuk keluargane Nabi, Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, tidak boleh berinteraksi pada masyarakat sekitar waktu itu karena diboikot. Lama-kelamaan akhirnya juga terasa. Setelah berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan dakwah Islam gagal, akhirnya kaum kafir Quraisy membuat metode baru untuk menghadapi kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy mengadakan pertemuan untuk memboikot Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib yang dianggap melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta kaum muslimin. Kaum muslimin diboikot di lembah Siib. Pemboikotan itu terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan dilakukan secara sepihak oleh kaum kafir Quraisy dengan membuat sohifah atau nota persetujuan yang ditulis oleh Mansur bin Ikrimah. Isi pemboikotan tersebut adalah sebagai berikut. Barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam, atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. Barang siapa yang masih berinteraksi dengan keluarga atau masuk Islam, berarti harus diasingkan atau diboikot karena menjadi kelompoknya. Itu isi yang pertama, pemboikotan. Yang kedua, tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. Keluarganya tidak boleh untuk bernikah pada yang diboikot itu. Ketiga, tidak boleh berjual beli dengan mereka. Masalah jual beli tidak diperbolehkan semua. Akhirnya bagaimana? Dengan demikian kafir Quraisy memboikot Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi, karena pro orang kafir akhirnya dibebaskan, tidak diboikot. Sebab Abu Lahab menentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengumuman pemboikotan ditempel di dinding Ka'bah dan berlangsung selama 3 tahun. Ini sampai pakan rayap. Akibat kaum muslimin menderita kelaparan dan kemiskinan. Namun pemboikotan tersebut berakhir pada tahun ketiga karena tulisan pemboikotan dipangan gerayap. Tepatnya setelah isi pengumuman dimakan gerayap, lah ini ada. Peristiwa ini oleh Abu Thalib diberitahukan kepada kaum Quraisy sebagai tanda bahwa Tuhan mereka sendiri tidak menyetujui pengasingan itu. Akhirnya Bani Hasyim kembali ke rumah masing-masing selama 3 tahun diboikot oleh kafir Quraisy. Tidak lama setelah peristiwa pemboikotan, Nabi Muhammad mengalami musibah besar, yaitu ditinggal pamannya yang membantu Abu Thalib, paman yang telah mengasuh sejak kecil dan melindunginya sebagai cara sebagai rasul. Sebagai rasul telah wafat, yaitu kecil dan melindunginya. Ngasek wis dadi rasul wis gedhe, senajan Abu Thalib enggak mau menerima, wafat. Beberapa hari kemudian ada yang mengatakan 3 hari. Istrinya yang menjadi sandaran hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai cara orang yang paling setia menghibur dan menemani di masa-masa paling sulit menyusul wafat. Siapa? Istrinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka mendalam waktu itu. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-10 karena diboikot selamanya 3 tahun. Pada waktu itu dimulai tahun ke-7.
sampai tahun ke-10 kenabian. Tahun itu pun diberi nama tahun Amul Huzni, yaitu tahun kesusahan. Setelah itu ceritanya Nabi gimana? Di Isra Mi'rajkan. Nabi dihibur, yaitu yang Isra Mi'raj, mulai menaiki langit pertama, kedua, dan sampai ke-7. Nah ini ada ini. Akhirnya bagaimana Rasulullah dihibur? Peristiwa Isra Mi'raj. Tidak lama setelah peristiwa Amul Huzni, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu perjalanan Isra Mi'raj. Merupakan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Yerusalem pada malam hari hingga ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, yaitu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah mengerjakan memperjalankan hamba-hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, peristiwa ini adalah merupakan kekuasaan Allah. Hanya satu malam bisa naiki ke langit pertama hingga langit ke-7. Ini diukur dengan apa? Diukur dengan keimanan. Kalau nalar biasa tidak masuk akal, tapi orang yang beriman adalah masuk akal, karena Allah Maha Kuasa segala-galanya. Makanya Abu Bakar pada waktu itu ditanya, membenarkan juga. Makanya Abu Bakar termasuk dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali masuk Islam pada kalangan laki-laki dewasa. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab. Isra Mi'raj merupakan pertolongan dari Allah sekaligus hiburan dari Allah atas kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ditinggal dua orang kekasihnya, yaitu yang sangat dicintai Abu Thalib dan Khadijah. Akhirnya Nabi dihibur dan mendapatkan perintah sholat sekaligus. Pada waktu itu hanya 5 waktu yang pahalanya sama sholat nabi-nabi yang terdahulu yang 50 waktu. Dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa tempat seperti Yasrib, Madyan, Turisina, Bethlehem, dan Masjidil Aqsa. Di setiap persinggahan Nabi Muhammad mendirikan sholat 2 rakaat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuguhi 2 buah gelas yang berisi susu dan arak, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Perjalanan Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dilanjutkan menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah. Pada waktu itu perjalanan disuguhi di mana tadi? Disuguhi 2 buah gelas. Nabi Muhammad memilih susu, ada arak dan susu. Seandainya Nabi Muhammad memilih arak, umatnya itu bagaimana? Padahal Nabi memilih susu yang lebih baik, segala-galanya. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit. Ini dijumpai beberapa nabi. Kalian ini harus mengerti, di kelas 3 itu dulu sudah diajarkan ini. Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Ini pada pelajaran kelas 3 ada juga. Pada langit kedua bertemu Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama pada Nabi Adam yang pertama alaihissalam. Yang kedua langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam.
Selanjutnya langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari ke langit ketujuh perjalanan kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha sendirian ya. Di sana mendapatkan perintah sholat yang asalnya 50 kali menjadi 5 kali. Dan pada waktu itu dikurangi 5 kali atas perintahnya siapa waktu itu? Nabi Musa. Dari Sidratul Muntaha dilihatnya 4 sungai, 2 sungai menuju ke surga, 2 sungai mengalir ke di luarnya. Di sini pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Malaikat bisa menjelma berbagai macam cara. Waktu di Sidratul Muntaha diperlihatkan Nabi Muhammad ini waktu itu yang mengantarkan malaikat Jibril. Itulah wajah-wajah asli yang penjelmaan dari malaikat Jibril. Selanjutnya Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menghadap Allah seorang diri dan Nabi Muhammad menerima perintah untuk menjalankan sholat 5 kali sehari semalam. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu singkat telah tersebar luas kabarnya di masyarakat Mekah. Mengenai peristiwa itu kaum kafir Quraisy semakin benci atau membenci dan mengejek serta mencemooh Nabi Muhammad. Demikian juga dengan Abu Jahal, pamannya sendiri padahal. Namun tidak dengan Abu Bakar, beliau merupakan seorang pertama membenarkan perihal Isra Mi'raj. Yang pertama membenarkan perihal Isra Mi'raj tak ada lain adalah Abu Bakar. Kaum kafir Quraisy mengira bahwa setelah kisah Isra Mi'raj dakwah Islam akan berhenti. Namun yang terjadi sebaliknya. Banyak penduduk Mekah dan luar Mekah yang berbondong-bondong masuk Islam. Setelah Nabi diisrakan dan dakwah Islam ini adalah secara damai, tidak mengalami kekerasan dan sebagainya. Mereka masuk Islam dengan sukarela tanpa diajak karena simpati dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad secara lunak, secara ayem, tentrem, ibaratnya demikian, tidak kekerasan, santai dan sebagainya. Dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sekian tahun mulai membuahkan hasil. Pada dakwah periode Mekah materi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yakni 89 surat Makiyah dan hadis Nabi. Al-Quran yang turun di Makiyah berarti 89 surat Makiyah, ada yang Madinah. Yang pertama ditekankan untuk pembelajaran atau pendidikan termasuk ilmu tauhid. Sedangkan inti dakwah Nabi Muhammad periode Mekah yakni ajaran tauhid, ajaran tentang ketuhanan yang mengajak masyarakat Mekah dan Arab umumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada hari akhir sebagai pertanggungjawaban amal manusia di dunia. Selain itu juga mengajak masyarakat berbuat baik dan berakhlak terpuji, akhlak yang mulia, melarang berbuat kejahatan dan kerusakan di muka bumi. Ini adalah semuanya adalah dakwah Nabi Muhammad yang baik, yang terpuji, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, mendapatkan ridhonya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin.